Iya, oke. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akhirnya mempelajari tentang teorema faktor ya. Tentang teorema faktor. Nah, jadi ini lanjutan dari teorema sisa dan saya yakin ini lebih gampang banget untuk dipelajari. Kok bisa? Ya, karena sisanya 0. Nah, nggak ngerti? Gini. Nah, teorema faktor itu berkaitan dengan apa? Faktor dari suatu polinom. Kita ambil contoh dengan bilangan aja ya, yang gini. Tadi kan kita punya bilangan 32. Nah, 32 ini salah satu faktornya berapa? Berapa? Iya, betul, 4 ya. Jadi kalau 32 dibagi 4, itu hasilnya berapa? Hasilnya 8. Ada sisanya nggak? Ada apa nggak? Ada. Oke, berapa sisanya? Iya, 0. Nah, jadi sisa 0 gitu ya, atau nggak perlu dibuat juga boleh. Tapi di sini yang mau kita tekankan, yang mau saya tekankan adalah gimana? 32 itu dapat dibentuk dari 4 dikalikan 8 ditambah sisanya. Sisanya berapa? 0. Kesimpulannya, jika suatu bilangan dibagi dengan faktornya, maka itu tidak ada sisanya, alias sisanya itu adalah 0. Nah, gitu doang. Jadi akan lebih mudah jika dibandingkan dengan teorema sisa ya. Si teorema faktor ini, contoh nih. Jadi kalau saya punya polinomial Px dibagi oleh Qx, nah di mana Qx ini faktor dari Px, maka nanti sisanya pasti berapa? Sisanya 0 gitu. Kita pakai suatu contoh polinomial sederhana aja ya. Misal Px ini saya bentuk dari X min 1 dikali X plus 1 dikali X min 2. Oke, coba kita jabarin deh. Ya, jangan malas, gampang kok. X min 1, X plus 1 berapa? X kuadrat min 1. Nah, gitu kan. Kaliin dengan X min 2 sekarang. Ya, kalian biasa aja. Ini kali, ini kali, ini kali, ini kali. Berapa? X kuadrat kali X. X pangkat 3. X kuadrat kali min 2. Min 2 X kuadrat. Min 1 kali X. Min X. Min 1 kali min 2. Plus 2. Nah, PX. Nah, jadi di mana PX ini didapat dari apa? Perkalian X min 1, X plus 1, dan X min 2. Gitu ya. Nah, jadi saya cuma mau mengatakan bahwa PX ini faktornya apa aja? Ada 3. Faktor pertama X min 1, yang kedua X plus 1, yang ketiga apa? X min 2. Nah, jadi teorema faktor itu kalau PX dibagi oleh salah satu faktornya, atau 2 juga boleh sih, intinya dibagi oleh faktornya, misal nih dibagi oleh X min 1, maka dia tidak akan ada sisanya karena faktor, sisanya 0. Jadi PX kalau dibagi X min 1, sisanya 0. Nah, kalau kita menggunakan teorema sisa yang pertama tadi, ini X min 1 pembuat nolnya berapa? 1 ya. Sisanya berapa? 0. Jadi kalau kita masukin P1, hasilnya berapa? Hasilnya 0, seperti itu. Kalau kita masukin P, P berapa lagi? Nah, ini kan X min 1 ya. X sama dengan 1. Ini berapa? X sama dengan min 1. Nah, jadi kalau kita masukin P min 1, juga sisanya berapa? Sisanya 0. Lagi 1 nih. X min 2. Nah, X sama dengan 2. Jadi kalau kita cari P2 itu juga sisanya harus 0. Nah, seperti itu yang namanya teorema faktor. Teorema faktor itu cuma teorema sisa yang sisanya 0 karena dibagi oleh faktornya. Nah, gitu doang ya. Biar lebih gampang, biar lebih paham lagi kita ke contoh soal ya. Oke. Nah, bisa dibaca. Ini contoh soalnya. Contoh. Set. Nah, gitu.
Jika polinom fx, nah cepet deh. Jika polinom fx ini x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus px plus 16 mempunyai faktor x min 2. Tentukan berapa nilai p. Nah, seperti itu ya. Jadi karena faktornya x min 2, sehingga yang kita ketahui fx kalau dibagi oleh x min 2, faktornya, faktor fx ya, sisanya berapa? Sisanya itu 0, teorema faktor. Nah, gunakan teorema yang pertama. Fx dibagi x min 2, x min 2 berapa pembuat nolnya? X sama dengan 2. Jadi kalau kita ganti x-nya dengan 2, itu sama dengan mencari sisa. Sisanya berapa? Sisanya 0, 0. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini kunci untuk mendapatkan jawaban dari contoh soal ini. Jadi, kita langsung cari aja nilai dari F2. Nah, F2 itu apa? Ya, ganti X-nya dengan 2. Jadinya 2 pangkat 4 min 2 kali 2 pangkat 3 ditambah P dikali 2 ditambah 16. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, gitu. Kita lanjutin aja ya. Kita nyari P-nya sekarang. 2 pangkat 4 berapa? 4, 16 ya. 16 ini juga berapa nih? 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16. Nah, P kali 2 ya 2P. Ditambah 16. Nah, sama dengan 0. Jadi ini habis ya. Habis, jadinya 2P plus 16 sama dengan 0. Jadinya 2P sama dengan min 16. Nah, terakhir P-nya berapa? Min 16 per 2. P-nya adalah min 8. Nah, ketemu deh kita nilai P-nya. Nanti kalau ditanya, misalkan fx-nya apa yang lengkap. Jadi fx-nya kita dapat buat x pangkat 4 min 2x pangkat 3. P-nya dapat min 8 ya. Min 8x tambah 16. Nah, seperti itu ya.